Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu hamdan yaliku bi kamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi jamalih wa nastahdihi hidayatan man aqarru bi ta'dimih wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi idil fatas ba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yangtafi wa qila an-nurun al-ilmu nurun wa qila aidan al-ulama sirajud dunya wa masabihul akhirah au kama qala. Satuhu kinormatan para ngalim ulama kiai dwija saking tlatah Pekalongan ingkang kapurih bibinau ngaji saking Pondok Ploso, Pondok Sarang, Pondok Tegalrejo lan ingkang kita tenggo mangke insyaallah saking Lirboyo. Ing ngarsanipun para kiai ingkang tansah tinulat-tinulada ingkang dados pandhom pandanging dumadi para kawula dase. Satuhu kinormatan para panawung krida rencang-rencang utawa panitia ingkang tansah nyepakaken napa ingkang dados menika acara. Mudya werda tumaruna ingkang tansah pepoyangan ing suka basuki. Monggo sesarengan jabel wekdal kamardikan panjenengan munggel wawandikan panjenengan. Satuhu ngaturaken manungku puja ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia karahayon suka basuki bagas kewarasan. Ugi nenuwun rahmat reruba mewah selamat mugia kaparingna ing ngarsa dalemipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambrah ing kulawargane para sahabatipun tabi'in maring para wali, para ngalim, para ulama lan lumeber maring kita sedaya. Para alim ingkang tansah sinanding winhayuning Gusti Allah. Monggo sesarengan kita mulai pada malam hari ini ngopi ngomong perkara Islam. Ini adalah program dari PCNU Kota Pekalongan tentang bagaimana kiprah para lulusan-lulusan atau muhtahharijin dari berbagai pondok yang ada di Nusantara atau Indonesia yang lulusannya berada di Kota Pekalongan. Kita mengelaborasi ini untuk pertama kali bagaimana beliau-beliau berkhidmah di desanya masing-masing sampai tingkat kota. Sebelum sampai ke situ, perkenankan kami untuk mengisahkan tentang sejarah pesantren. Kita ketahui bersama bahwa pesantren menjadi rumah besar bagi Nahdlatul Ulama. Ia menjadi penopang untuk kehidupan Nahdlatul Ulama yang memompa
SDM untuk keberlangsungannya. Di zaman dahulu pesantren telah dikenal dengan nama pada zaman kapitayan, yaitu adalah padepokan, di mana diasuh oleh pinituo atau pinituhu. Kemudian setelah zaman Buddha Siwa diberi nama menjadi paguron dengan segala pembelajarannya. Kemudian setelah sampai kepada Hindu dinamakan padukuan, atau juga ada yang menamakan asrama. Jadi asrama kayak abri-abri itu dulunya cikal bakalnya adalah dari Hindu. Ketika para wali-wali yang tergabung dari Wali Songo ini melihat bahwa ternyata bentuk dari padukuan, paguron, dan asrama itu mengajarkan hal yang sama dengan pesantren, yang kemudian di sini dinamakan pesantren, itu lalu tetap diuri-uri dengan nama sesuai kita mengenalnya sekarang pesantren. Pesantren dari kata sastri adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci. Kitab sucinya adalah sastra, kemudian menjadi pesantren. Pesantren ini seperti ketika kita mengenal kata piandel, pidekso, pisang, jari kata-kata kapitayan. Kemudian pesantren ini kita kenal sekarang ini. Di zamannya dahulu ternyata diajarkan juga ada yang namanya guru rupoko dan guru pengajian, yang di pesantren juga ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Itulah sekilas pesantren dari format-formatnya yang terdahulu menjadi pesantren sekarang. Kemudian di era Perang Sabil atau Perang Jawa yang kita mengenal dengan Pangeran Diponegoro, itu pesantren menjadi tumpuan bagi keberlangsungan atau kemenangan perang tersebut. Kenapa? Karena ternyata yang membela atau yang ikut memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Pangeran Diponegoro sebagian besar adalah selain orang biasa, orang awam, adalah para santri, guru tarekat, dan semuanya. Kita mengenal Kanjeng Ratu Ageng simbahipun Raden Diponegoro dari Tegalrejo, dia juga adalah pesantren yang kemudian akan menurunkan kiai-kiai, ada Singomanjat, Kiai Ilyas, dan kiai yang lain sebagainya. Dan insya Allah cikal bakal itu akan kita temui di pesantren yang ada pada malam hari ini. Ada Sarang, kemudian ada Peloso, dan ada Tegalrejo. Baik, sebelum nanti kita cerita lebih lanjut, kami mohon untuk memperkenalkan diri masing-masing, sekalian mengisahkan sejarah pesantrennya aja. Monggo dari Sarang Rien, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa wa ala man bihim iqtada waqtafa. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ditunjuk oleh panitia untuk mewakili salah satu mutaharrijin dari pondok pesantren Sarang, Kaula saya sendiri asli namanya adalah Muhammad Wahyudi atau Ahmad Wahyudi, mondok di pondoknya Mbah Maimun Zubair Sarang. Zaman kuno namanya kiai,
itu memperkenalkan desanya. Desa Karangmangu, Desa Lirboyo, Desa Ploso. Ploso lah desa nggih. Tegal Rejo. Niku kiai. Makanya sekarang ada aneh. Ini santri dari mana? Dari Pekalongan. Wis gagah katanya. Oh, sudah ada apa? Ada kemerosotan dari sini. Imam Nawawi dari Nawa, Syria, desa. Tapi menerkenalkan desanya menjadi Nawawi. Bukan Ad-Dimashqi. Oh, betul. Betul apa? Ad-Dimashqi As-Suri betul. Tapi An-Nawawi zaman kuno. Ini kiai kuno mengatakan Karangmangu, bukan apa? Sarang. Tapi sekarang sudah ada rubah apa? Saat derenge terkenal Sarang niku Karangmangu aslinya. Oh, Pondok Pesantren Karangmangu. Seperti itu. Niku mulai berubah menjadi nama Sarang itu ketika eranya sinten niki? Saya sendiri kurang tahu eranya siapa. Tapi perubahan itu pasti karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadits. Fala budda lil alam ayataghayyar. Ya pasti. Makanya perubahan saya tidak tahu kapan ya. Maksudnya ngertos kula kita tahu perubahan sedikit demi sedikit. Oh, ini mulai eranya ini berubah, ini nanti kembali lagi ke Sarang. Tapi yang lebih masyhur Sarang makanya. Ya. Di gerbang masuk pondok ada kata-kata Pondok Pesantren Karangmangu. Sudah, itu bukan apa Pondok Pesantren Sarang. Itu seperti itu ada perubahan di situ. Kapan Pondok Pesantren Sarang ini muncul? Ini di kitabnya Mbah Maimun dijauhkan qad tamma rumna minar ribati wa fihi kullu faizin kibati sanata alfin ma thalathimiati ishrina ma arba'atin min hijrati nabiyina Muhammadir Rasuli adimhu ya Allahu bil qabuli wa qaffahul fakir wa huwa Nawawi nadhiru Umar wa huwa mustawi. Itu tahun ini sudah kurun kedua. Itu saja tahunnya disebutkan sanata alf 1324 Hijriah. 1300 berapa? 24 Hijriah. Kalau sekarang 1442 berarti sudah ada sekitar 118 tahun itu Pondok Sarang itu. Tapi lebih karena ini kurun kedua, bukan kurun pertama. Kurun pertama adalah Mbah Ghazali bin Lanah. Itu lebih cikal bakalnya Sarang. Mbah Ghazali bin Lanah seorang dari Kelampis, Madura. Kemudian beliau hijrah bersama ayahnya Mbah Lanah itu ke daerah Karangmangu. Setelah itu Mbah Salio namanya aslinya ya, Salio bin Lanah itu diberi oleh Salio itu beliau diberi amanah oleh Mbah Saman bin Yaman. Saman bin Yaman ini kiai turun apa Mbah Maimun. Oh, masih ya, turun mbah-mbahnya Mbah Maimun. Mbah Ghazali ya mbah-mbahnya Mbah Maimun sama. Mbah Saman ini termasuk, kalau tadi si Bapak moderator mengatakan bahwa ada siapa tadi? Pangeran Diponegoro. Maka Mbah Saman ini adalah keturunan dari salah satu pasukan Diponegoro. Ada sambungan. Iya. Ya, makanya kemudian setelah Diponegoro itu ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di suatu daerah, kemudian para pasukannya ini untuk membentuk suatu pengertian, maka diberi sesuatu yang disebut-sebut pohon serut. Pohon apa? Serut. Pohon serut untuk menandai bahwa ini adalah pasukan Diponegoro. Serut seperti itu. Kemudian di Sarang ini ada
ada makom namanya makom serut. Makom serut. Makom serut karena di sana tumbuh pohon serut. Sebagai bukti ini adalah salah satu dari kepasukan tiba negara. Itu selain yang kita kenal dengan sawo sama kemuning, berarti ada pohon serut lah juga. Itu ya, seperti itu. Kemudian Allah menjadikan Mbah Saman itu seorang kiai, tapi seperti zaman Nabi Adam, seperti zaman Nabi Idris, mulang hanya kepada anak turunnya, ponaan. Iya. Tidak mau mulang santri banyak. Berarti belum sampai seperti ini dengan masyarakatnya sekitar. Memang beliau tidak mau. Oh, enggak mau. Beliau hanya mengajar kepada para anak-anaknya, para keponakannya, artinya keluarganya. Kemudian Mbah Saman ini menganugerahkan atau ibaratnya menugaskan Mbah Saliyo untuk ngaji kepada Mbah Kafrawi Merak-Urak Tuban. Mbah Kafrawi Merak-Urak Tuban. Mbah Kafrawi ini mempunyai anak namanya Fathur Rahman. Fathur Rahman bin Kaprawi. Mbah Fathur Rahman inilah yang menjadi salah satu yaitu menteri agama masih zaman Belanda. Sudah ada seperti itu, sambungan dengan negara, tidak mau putus dengan negara, seperti itu. Karena wahadzal baladil amin penting. Itu tahun berapa kira-kira yang Fathur Rahman menjadi Fathur Rahman menjadi ini menteri? Sebelum tahun di sini disebutkan bahwa Mbah Ghazali ini mengaji kepada gimana Mbah Fathur Rahman. Ini sekitar tahunnya, kalau lahirnya ya tahun 1855 Miladiah ya, atau 1270 Hijriah. 1200. Kalau Masehinya berarti kira-kira berapa? Tahun 1855. Tahun 1855. Berarti itu menteri agamanya belum ada Indonesia. Belum, masih rupa. Berarti ya. Seperti kalau zaman dulu itu kan Ketik Anomodin. Mungkin seperti itu ya. Berarti bukan menteri agama. Ya maksudnya menteri agama. Bahasanya di sini ada asyuun, gimana kok waziru syuun ad-dini as-sabek bahasanya Mbah Maimun. Ya ada pemerintahan. Tetap itu pemerintahan walaupun itu Belanda. Seperti itu. Enggak, maksudnya gini, kalau menteri agama yang kita pahami sekarang kan itu satu negara. Kalau dulu kan kawedanan ya, mungkin seperti itu, tapi bahasanya seperti itu ya. Itu Mbah Fathur Rahman Ghazali. Itu seperti itu. Itu cikal bakalnya yang kemudian melahirkan maksudnya pondok ini kemudian kerso atau gelem menerima masyarakat untuk diajar. Itu setelah Mbah Ghazali bin Lanah atau Mbah Saliyo kawitane. Mbah Saliyo ngaji ke Merak-Urak, kemudian Mbah Saliyo ngaji ke gimana kok Mbah Saliyo ngaji kepada Kiai Umar bin Harun sudah, kemudian sampai ke daerah Tuban, Mbah Ma'ruf Makom Agung Tuban, masih Tuban juga. Kemudian Mbah Saliyo ini setelah alim pulang ke Sarang. Kemudian beliau Mbah Sali atau Mbah Ghazali ini diberi tanah wakofan oleh Mbah Saman bin Yaman untuk menjadi cikal bakal pondok Sarang yang menerima santri-santri dari berbagai. Itu baru mulai ada cikal bakal itu santrinya. Kemudian Mbah Ghazali mempunyai anak-anak. Itu tahun berapa kira-kira? Tahunnya 1184. Ini kalau beliau itu wafatnya tahun 1324 Hijriah. 1324. Itu Mbah siapa? Mbah Ghazali. Mbah Ghazali mempunyai putra putri, salah satunya yaitu yang nanti akan menjadi salah satu dari pondok-pondok yang sekarang ada, yaitu Mbah Syu'aib. Mbah Syu'aib menikah dengan salah satu putra Mbah Ghazali, putri Mbah Ghazali,
yang kemudian Mbah Ghazali ini mempunyai istri dari Sidoarjo. Ini wah berbagai macam ini Bu nanti. Kalau apa? Ubeng-ubeng nanti. Nanti itu aja jenengan di keret gitu ya. Yang keretnya itu yang sulit. Enggak, jadi kan ya kalau saya keret sedikit-sedikit ini. Iya. Ini sedikit-sedikit apa? Saya luaskan dan saya keretkan ya. Iya. Kemudian Mbah Ghazali ini mempunyai putri-putri. Namanya salah satunya adalah semua putrinya mempunyai nama awalan S. Karena Salio S. Iya. Berarti kayak anaknya Mbah Quraish Shihab itu yang namanya semua Nun gitu ya. Yes, mungkin iya. ya. Kemudian filosofinya apa ini? Ada filosofinya mboten iki? Ya nanti dulu. Oh ya enggak, maksudnya ya. Kisah dulu. Ada ya, nanti filosofinya ada supaya ada sambung anak perempuan kepada ayah, sambung anak laki-laki kepada ibu. Salah satunya. Ngapunten, kalau Salio itu artinya nopo? Nama itu nama Jawa. Jawa Madura. Nama Madura, Salio ya. Kemudian Mbah Salio mempunyai manantu, salah satunya Mbah Syu'eb. Mbah Syu'eb mempunyai anak-anak, salah satunya Ahmad bin Syu'eb. Yang ini kemudian mempunyai anak Mbah Syu'eb ini mempunyai anak, salah satunya Ahmad bin Syu'eb. Mbah Ahmad bin Syu'eb kemudian mempunyai putri namanya adalah Mbah Mahmudah. Mbah Mahmudah nikah dengan Mbah Zubair dan Mahmudah mempunyai anak namanya Mbah Maimun Zubair. Sekarang sudah Mbah Maimun. Yeah. Sudah, itu ringkas itu. Setelah itu kemudian sebelum itu Mbah Maimun ada hubungan dengan pendiri NU yang sangat-sangat fenomenal. Apa itu? Namanya Hashim. Ha itu 5, alif 1, shin 300, mim 40. Yaitu tahun 300 shin ha itu 5 tambah 1 6. Kemudian tambah shin 306 ditambah mim 40 1346. Ini lahirnya Mbah Maimun 1346. Kalau nanti sudah kelamaan jadi stop ya. Stop. Monggo santai aja. Enggak itu ini biar nyaman ya, Iya. Kita ikuti dari panitia ya. Biar enggak kelamaan nanti. Enggak, gini loh Kang. Kalau itu dipandang perlu silakan. Kalau kita ngasih waktu kan tadi di kongko-kongko kita yang di sana itu kan silakan ceritakan profilnya yang kemudian sampai sekarang ini. Sekarang sampai sekarang nih ya. Petilan-petilan aja. Oh iya gitu. Siap. Oke. Hashim yaitu karena pada waktu itu ini Hashim berarti kayak itu ya, kayak kode Condro Sengkolo kalau bahasa Jawa. Enggak, ini karena Mbah Hashim Asy'ari ini ya. Mbah Hashim Asy'ari ya. Mbah Hashim Asy'ari ada sebelum tahun 28 itu NU ngadeg kan namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama namanya bangkite para ulama. Sehingga sing dadekno yang menjadikan pokok ya ilmunya. Ya? Yeah. Ilmunya. Nahdlatul Ulama. Kemudian kita lihat bahwa Mbah Hashim susah. Karena setelah tahun 1926 NU berdiri ada orang alim yang wafat, satu namanya adalah yang mempunyai tasrif Jombang. Mbah siapa namanya itu? Mbah tasrif Jombang? Sanes. Mbah tasrif Jombang. Kayak Maksum Ali itu, kan? Ya. Ali Maksum atau Maksum Ali? Maksum Ali nggih. Niku wafat. Kemudian ada satu lagi yang wafat, siapa saya lupa ya. Itu kemudian Mbah Hashim kemudian meminta ada pengganti dari Mbah Maksum Ali. Ya, namanya Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin ini asli ya dari Jombang tapi ngaji di Sarang. Ya, waktu itu ada Sarang, berarti sudah ada hubungan dengan Jombang. Yeah. Akhirnya Mbah Muhaimin tidak mau menikah kalau pembahasan pernikahan tidak dilakukan di Sarang. Akhirnya terjadilah
sebelum tahun 28 Mbah 3 orang Ki Jombang yang top. 1 Ki Hasyim Asy'ari, 2 Kiai Wahab Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah, 3 Kiai Bisri Samsuri. Ini datang ke Sarang untuk bahasanya untuk rembugan tentang masalah pernikahannya dari siapa tadi? Kiai Muhaimin. Dan waktu itu Mbah Maimun itu berarti sudah terbentuk belum itu Kang? Mbah Maimun masih dalam kandungan. Dalam kandungan, kemudian Mbah Maimun ini yang masih dalam kandungan dimintakan doa oleh Mbah Syuaib. Mbah Syuaib adalah buyute Mbah Maimun. Ya, buyute Mbah Maimun kepada 3 kiai ini. Sehingga seperti itu ada air putih di ngalap berkah. Ngalap berkah itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, yaitu pada tahun 28 lahirlah yang disebut-sebut nggih menika Mbah Maimun dengan nggih menika tahun kelahiran sama dengan tahunnya Mbah Hasyim. Hak 5 alif 1 shin 300 mem 40 1346. Berarti Mbah Hasyim lahir, Mbah Mun lahir. Mbah Hasyim itu datang ke Sarang, Mbah Maimun lahir. Sebelum Mbah Maimun lahir sudah datang ke Sarang untuk melakukan rembugan tadi. Terus buyute Mbah Maimun yang bernama Mbah Syuaib memintakan doa kepada 3 orang yai tersebut, kemudian mendoakan dan lahirlah pada tahun setelahnya Mbah Maimun Zubair yang tahun lahirnya sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Namanya Hasyim. Mbah Maimun lahirnya Hasyim tahun 1346. Berarti nama Mbah Hasyim diambil sebagai kode kelahiran Mbah Maimun mengatakan. Oke, sip, oke. Itu ya. Bentar dulu. Anjir, pahamku Mbah Hasyim lahir, Mbah Mun lahir mengatakan ngapunten. Monggo selanjutnya tak madeg dulu situ ya. Ini kita sudah mendapat asupan gizi tentang sejarah dari Sarang. Untuk selanjutnya langsung mawon saking pelosok monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil huril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Moderator Mas Muji Konjobolo, para mutaharijin saking Pondok Sarang, saking Pondok Ploso, saking Pondok Tegalrejo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah. Dan alhamdulillah muajahah pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang istimewa karena kita malam hari ini menceritakan tentang guru-guru kita, masyayikh dari Mahaid yang ada di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menceritakan para masyayikh kita, seperti dalam makalah dikatakan wadkur hadisa solihina id bidzikrihim tatanazzalu rahmat wan nafahat wal barakat. Mudah-mudahan betul-betul Allah mencurahkan barokah anugerahnya kepada kita di majelis kita ini. Alhamdulillah. Mohon maaf kami dari Ploso, alumni Ploso ini bersama putranya Mbah Yai, silakan dikenalkan teman-temannya. Niki putranipun Mbah Yai Zaidi almarhum, wonten Ustaz Idam dan Arif niki piyambakipun ten Falakiyah PCNU nggih. Alhamdulillah. Kula mudhofar saking Poncol. Ya. Alhamdulillah. Silakan untuk kopinya kita santai aja nggih sambil ngopi. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan pada malam hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Juga buat saya dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para kanca bola yang saya hormati, langsung saja untuk mengenal Pondok Ploso. Ini tentunya tidak akan lepas dengan mengenal sosok daripada muasisnya, pendiri daripada Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. Dan untuk
muassis ini kita tidak bisa melepaskan dari ayah dan ibu dari muassis pondok itu sendiri. Muassis Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini adalah beliau al-maghfurlah Mbah Yai Ahmad Jazuli. Mbah Yai Ahmad Jazuli itu nama kecilnya sebelum beliau berangkat haji, saat itu kan sudah menjadi tradisi bahwa ketika kaum muslimin khususnya para tokoh-tokoh kita ketika berangkat haji ada pergantian nama, tabarukan di Mekah Madinah tersebut. Mbah Kiai Ahmad Jazuli itu nama kecilnya adalah Mas'ud. Nama kecilnya itu Mas'ud. Beliau putra dari Mas Usman Roro Muntokinah. Mas Usman Roro Muntokinah. Kenapa ada panggilan nama Mas? Karena ayah dari Mbah Kiai Ahmad Jazuli itu adalah seorang naib. Pada saat itu naib, dan istri beliau Roro Muntokinah juga keturunan dari para naib-naib yang ada pada saat itu. Jadi ibaratnya katakan kayak jalur birunya saat itu. Lah itu Mbah Kiai Jazuli itu lahir pada tahun 1900 berapa ini? 1900 tanggalnya 16 Mei. Mbah Kiai Ahmad Jazuli Hijriah atau Masehi lahir pada tanggal 16 Mei 1900. Beliau itu adalah putra yang ketujuh dari 13 bersaudara. Putra ketujuh dari 13 bersaudara, dan Mas'ud kecil ini beda sendiri dengan kakak adiknya. Beda karena Mas'ud kecil ini punya sifat pendiam, ngalah, dan beliau itu termasuk punya sifat yang sabarnya luar biasa. Contoh kecil, ketika Mas'ud kecil itu bermain dengan sesamanya, pada saat itu kakak adiknya atau teman-temannya itu bermain yang gembira kesana kemari, Mas'ud kecil ini bermainnya cukup dengan apa? Kalau sekarang itu permainan kelereng sama lempar dadu. Itu kalau sekarang ada bola kecil diletakkan di depan terus diarah di itu. Nah, itu Mas'ud kecil punya kebiasaan pendiam seperti itu. Dan Mas'ud kecil ini sangat istimewa menurut pandangan ayah ibunya, sangat istimewa. Dan juga ternyata di daerah Kediri itu ada seorang tokoh yang kalau kita sebut beliau adalah minas solihin atau min ba'dil auliya, yang namanya Mbah Kiai Ma'ruf Kedunglo, Kediri. Mbah Kiai Ma'ruf itu muridnya Kiai Khalil Maduro. Nah itu Mbah Kiai Ma'ruf Kedunglo itu sering bertemu dengan abahe Mas'ud yang namanya Mas Usman, sering bertemu dan sering memberikan katakan wejangan-wejangan. Di antara wejangannya seperti yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrimil ghuraba minal fuqaha wa illam yakun ibnuhu aliman fahafidhu aliman. Seandainya ono wong sing pingin duwe anak alim, jaminan alim, mulyakno para ahli ilmu. Nek anake kok ora alim, insyaallah putune mesti alim, insyaallah. Niku fatwa ingkang dipun paringaken Mbah Kiai Ma'ruf dhateng Mas Usman niku. Nah niku ajibe Mas Usman niku bapake Kiai Ahmad Jazuli. Niku memang setiap sore kebiasaan beliau adalah silaturahim kepada para solihin. Termasuk rumahnya sangat terbuka ketika kedatangan para tamu-tamu minas solihin itu. Itu langsung ada di Mojo Kediri itu atau emang itu, dari dulu cikal bakalnya pondok emang dari situ? No. Dari Ploso itu ya. Ploso itu. Mas Usman itu ada di Desa Ploso sebagai naib Desa Ploso itu. Yang sekarang menjadi Pondok Ploso. Nah itu ketika Mas Usman itu mendapatkan wejangan dari Mbah Kiai Ma'ruf, beliau amalkan betul itu. Dan beliau berharap bahwa putra-putranya walaupun dari jalur kenaiban itu betul-betul bisa memegang tradisi keilmuan keagamaan yang sangat kuat. Padahal saat itu masyarakatnya, apalagi mohon maaf, yang namanya naib priayi itu kadang sangat dekat justru dengan kolonial Belanda. Tapi kalau Mas Usman, Mbak Roro Muntokinah ini, tapi
setahu saya yang di literatur sejarah Naib itu kiai Mas, setingkat Modin. Jadi kan dia juga pengalaman ilmunya bagus juga. Kayak sekarang pengulu ya. Pengulu. Itu ya. Lah itu setelah mengamalkan seperti itu putra-putra daripada Mas Usman itu memang dalam jenjang pendidikannya teratur, termasuk Mas'ud ini. Mas'ud ini kecilnya ikut di sekolah rakyat. Kalau saat itu namanya sekolah cap jago, 2 tahun lulus dari sekolah rakyat itu. Mas'ud ini mengikuti jenjang di atasnya SLTP sekarang itu sampai selesai. Setelah itu mengikuti jenjang berikutnya HIS kalau tidak salah namanya, setingkat SMA. Selesai, beliau predikatnya bagus terus, nilainya bagus-bagus. Akhirnya beliau punya pemikiran rembuk dengan keluarga Mas Usman, dan ibundanya juga mengarahkan. Akhirnya Mas'ud muda saat itu sudah umuran SMA selesai. Mas'ud muda itu berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat itu di zaman itu sekitar tahun 1900, berarti sekitar 1920-an atau berapa, Mas'ud muda diberangkatkan oleh Mas Usman ke Batavia, sekolah di Stovia. Di Stovia, kalau sekarang itu berarti ilmu kedokteran. Setelah Mas'ud muda itu berada di Batavia, tidak lama Mbah Kiai Ma'ruf itu datang lagi ke Mas Usman. Pripun? Ketunglu, Mbah Ma'ruf Ketunglu datang lagi ten Ploso. Nangkletaken anu Mas Usman, Mas'ud pundi? Jawabipun Mas Usman, sudah di Stovia, sudah di Batavia. Ditangleti, Mas'ud pundi? Anu ngapunten Yai, Mas'ud sak punika ten Batavia, sekolah ten Stovia. Pripun tanggapanipun Mbah Kiai Ma'ruf Ketunglu? Mbah Kiai Ma'ruf Ketunglu mendel salajengipun matur, nganu ngapunten Mas Usman, Mas'ud niku saenipun ken wangsul mawon, lebetaken ten pesantren mawon. Padahal Mas'ud sudah di Batavia, sudah sekolah di Stovia. Mas Usman selaku ayah dari Mas'ud muda itu berpikir, wah anakku ning Batavia, tapi Mbah Kiai Ma'ruf ngengken ken wangsul ken lebetke ten pondok. Ki kira-kira ku piye ke nek tak kabarke ning Mas'ud? Kecewa apa ora? Wis ketok kono cita-citane wis meh dilakoni, terusipun Mbah Kiai Ma'ruf ken wangsul. Tapi lha niku ingkang asmane Mas Naib kalih Mbak Roro Muntokinah, ibu-ibu Mas'ud niku sangat takzim kalih para solihin, Kiai Ma'ruf termasuk ibun. Hari matur, nggih pun Yai, insyaallah mangke kula kabaraken ten Mas'ud. Akhirnya rembuk keluarga, singkat cerita, sudah panggil aja Mas'ud. Dikabarke ten Jakarta. Lah Mas'ud ten Batavia ningali wonten kabar saking Ploso, ternyata isine ken wangsul atas petunjuk arahanipun Mbah Kiai Ma'ruf. Mas'ud nggih langsung nggih sendika. Padahal ten Batavia niku ten Stovia niku sudah suatu kebanggaan tersendiri. Mas'ud muda nggih langsung wangsul Mas'ud. Nah, wangsul kinten-kinten niku umuripun 16 tahun niku. Mas'ud muda pulang ke Ploso, akhirnya menuruti apa yang diharapkan oleh Mbah Kiai Ma'ruf Ketunglu. Sejak saat itulah Mas'ud muda mulai masuk ke dunia pesantren. Dunia pesantren yang pertama kali dimasuki oleh Mas'ud muda itu adalah Pondok Pesantren Gondang Legi di Nganjuk, di bawah asuhan Mbah Kiai Ahmad Soleh. Di Gondang Legi beliau belajar beberapa dasar ilmu agama, termasuk belajar tata cara baca Al-Quran tajwid dan nahwu sorob yang dasar-dasar. Ilmu alat lagi. Ilmu alat. Setelah ada di pondok pesantren Mbah Kiai Ahmad Soleh dan dirasa cukup oleh Mbah Kiai Soleh, karena mungkin pondok Gondang Legi saat itu kan pondok sederhana, ilmu yang diajarkan hanya yang dasar-dasar. Setelah selesai, akhirnya Mbah Kiai Mas'ud muda ya, belum namanya Kiai Jazuli, Mas'ud muda itu melanjutkan studi pesantrennya di Sono itu Sidoarjo. Wonten cerita riwayat malih mboten Sono tapi ten Siwalan Panji Mbah Kiai Hozin. Nah tapi ten Sono Sidoarjo niku Mas'ud mboten ngantos tunggal tahun, namung pinten bulan mawon. Lah sasampunipun saking Sono, lah niki Mas'ud muda ngelanjutaken stadinipun pesantren wonten Pondok Mojosari. Nah ten mriki lah ten Pondok Mojosari asuhanipun Mbah Kiai Yenuddin Mojosari. Mas'ud muda itu di situ banyak
sesuatu yang katakan terbentuknya di situ di Pondok Mojosari asuhanipun Mbah Kiai Zainuddin. Iya. Ten mriku wonten cerita ingkang napa namine ingkang menunjukkan kesungguhanipun Mas'ud anggenipun madosi ilmu. Iya. Mas'ud niku walaupun termasuk kategori dari keluarga priayi berarti katakan sugih nggih. Iya, nggih. Tapi niku sangat sederhana. Ketika mondok ten Nganjuk ten Mojosari niku bekal ingkang dibeto sekedhik sanget. Ngantos Mas'ud wancinipun ten Pondok Mojosari menika mboten langsung mlebet ten komplek. Iya. Tapi ten napa namine Jawi Rumin. Nek mboten lepet niku nggih ten sekitaran pondok. Iya. Dadi nek wonten pengaosan mlebet nderek ngaosipun Mbah Kiai Zainuddin. Nek mboten nggih santri kalong lah di pinggiran aja belum walaupun itu sudah terdaftar santri. Lha nggih. Akhire Mbah Kiai Zainuddin Mojosari firosah kewalianipun panjenenganipun Mbah Kiai Zainuddin niku ngertos wonten santri saking ploso namine Mas'ud. Akhire dipadosi. Terus diceluk, "Mas'ud, sampeyan mlebu pondok, sampeyan mlebu pondok, sampeyan bakal dadi blawong. Sampeyan bakal dadi blawong." Blawong iku manuk perkutut sing ana ning kerajaan. Manuk istimewa. Mbah Kiai Zainuddin Mojosari niku ingkang mungel sampean bakal dadi blawong. Mlebu pondok Mas'ud, mlebu pondok. Lah ngapunten Yai kula mboten gadah arta ingkang cekap nggih. Wis mlebu pondok, mengko tak urus, engko tak urus. Are Mbah Mas'ud Mudin itu masuk ke pondok, lah mboten dangu Mbah Kiai Zainuddin Mojosari piyambak ingkang kroyo-royo dugi ten ploso. Niki istimewanipun Mas'ud nggih mungkin basirahipun Mbah Kiai Zainuddin. Mbah Kiai Zainuddin niku kroyo-royo dugi ten ploso manggihi Mas Naib niku, Mas Usman manggi matur, "Anu Mas Usman, niki putra panjenengan Mas'ud ten kula kan nggih. Niki tulung maopenono, sangune dicukupono. Insyaallah Usman iku, insyaallah Mas'ud iku dadi blawong." Iya. Akhire ringkas cerita kalih Mas Usman iku dititipi arto ingkang cekap nggih mondok dipetoh langsung kalih Mbah Kiai Zainuddin Mojosari. Jukiten mondok Mojosari matur kalih Mas'ud, "Anu oleh salam di abah ibumu." Mas'ud kaget loh. Lah pripun Yai? Aku dolan ning ploso, nyampe kene ngene abah ibumu. Lagi oleh salam, terus oleh titipan. Sehingga saya cerita niku betul-betul ingkang asmanipun Mbah Kiai Zainuddin Mojosari niku merhatiaken sangat kali Mas'ud. Iya. Mas'ud iku termasuk cemerlang, sering Mbah Kiai Zainuddin ten tengah-tengah ngaos. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, "Cung, kancamu ngaji iki blawong lho, Cung." Tapi mboten nyebut nami. Nggih. Lah Mas'ud sing pun nate diomongi kuwi bakal dadi blawong bingung. Ngangen-ngangen. Kiai Zainuddin tengah-tengah ngaji selalune matur, "Cung, kancamu ngaji iki blawong." Iya. Tapi mboten nyebut asma. Mas'ud niku bingung, Mbah Kiai kok matur ngeten terus ngeten. Lah ternyata Mbah Kiai Zainuddin niku betul-betul gula wentah Mas'ud niku saestu-estu. Saestu-estu ngantos Mas'ud katakan ten niku dados santri ingkang pilihanipun Mbah Kiai Zainuddin. Ngantos Mbah Kiai Zainuddin niku pingin ngepek Mas'ud iku dadi mantu. Pingin ngepek dadi anak mantu. Tapi keranten Mbah Kiai Zainuddin pun mboten gadah putri. Iya. Akhiripun Mbah Kiai Zainuddin gadah pemikiran ya wis tak olehke karoan ponakanku sing wis tak pek kaya anak. Niku asmanipun Neng Badriyah. Putrane Mbah Kiai Hozin. Kiai Hozin si Widang Tuban nggih. Tuban. Akhiripun Mas'ud niku dijodohke kalian putrinipun Mbah Kiai Hozin Tuban niku ponakanipun Mbah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Dinikahke ringkas terus samunipun nikah ternyata penggalipun Mbah Kiai Mbah Kiai Zainuddin niku pingin men Mas'ud iku engko besok neruske pondok Mojosari. Lah Kiai Hozin Tuban nggih juga kerentek. Iki Mas'ud ki men kudu mene nggih, men neruske pondok kene. Itu nama masih utuh Mbah? Masih Mas'ud. Belum berubah. Mas'ud karena belum berangkat haji. Oh nggih. Wah, lah iku beliau Romo Kiai itu ternyata punya keinginan Pak ngepek supaya neruske pondoke masing-masing. Dan niku kalih Mbah Hasbullah ten daerah Nganjuk niku wonten waliullah asmanipun Mbah Hasbullah. Niku tingkah lakune aneh. Ini Mbah Hasbullah ayahnya Mbah Wahab bukan? Mboten, niku lintu malih. Niku ten Nganjuk niku wonten asmanipun Mbah Hasbullah nek panggilane Kasbullah. Wonge aneh. Nah, horikul adalah katakan. Dan niku ngertos tiang kalih Mbah Kiai Zainuddin, Mbah Kiai Hozin badhe ngepek mantu, ngepek
Masuk supados nerusaken pondokipun niku nek firasate Mbah Kasbullah iki ora pas nek ning kene Mas'ud iki. Akhire direkadaya kalih Kasbullah niku Mbah Kasbullah niku direkadaya, Mas'ud ngene bae saiki kowe nek awan lunga ning kota. Lunga jalan-jalan wis karo bojomu ajak jalan-jalan. Lah pripun? Wis pokoke sakarepmu jalan-jalan mulai sore. Setiap dino ngeten mawon. Wah, awan lunga jalan-jalan sore mulai pulang. Ngenten ngantos Mas'ud niku rada jenuh juga kan ya. Lah aku ning kene. Tapi dicolke Mas itu Mas. Maksudnya dia dilepaskan apa ditemenin sama Mbah Hasbuhnya ketika dicolke kon dilepas. Nggih, tapi tetap dalam pantauan. Oh iya, nggih. Dilepas. Dan niku dasare Mas'ud niku memang pemburu ilmu sejati. Nggih rada mboten betah. Pripun kok ugi terus aku ning pondok ngene Mbah Mbah Kiai Zainuddin dipek mantu tengene Tuban. Terus teng Tuban dikon ngeten-ngeten akhirnya rada bingung. Akhirnya ngrentek ngeten badhe matur kalih Mara Sepah, badhe haji mawon nah. Oh nggih. Akhirnya matur kalih Mbah Kiai Ozin, matur kalih Mbah Kiai Nudin, nggih juga matur kalih Mas Usman ten abaipun ten Ploso. Matur keinginan badhe pangkat haji. Intine cerita disepakati diizinke pangkat haji. Haji niku Mas'ud. Lah tengah-tengahipun haji niku kan siyen kan ngaji haji niku nganggene kan kapal ya. Kapal berhari-hari. Niku keranten Kiai Usman niku haus ilmu sanget. Niku tengah-tengahipun perjalanan niku ngantos Mas'ud niku saged ngapalaken kitab Ukudul Juman. Wih, ngapal kita niku sampai hafal. Lah ten Mekah niku ngaos kalih beberapa ulama ten mriku haji ten mriku. Tengah-tengahipun ngaos ten Mekah niku wonten kabar duka saking Tuban, garwanipun ingkang asmanipun Nyai Badriah niku sedo. Begitu dikabari Nyai Badriah sedo, masuk niku pikir. Ngapunten berarti itu berangkat haji sendiri, sendiri, mboten sepasang, sendiri. Pas nampak garwanipun ingkang asmane Nyai Badriah niku sedo, akhiripun masuk pikir aku dhewean garwa wis sedo. Ya tak teruske ning kene rada tak dawakke. Lah niku taune kirang langkung 1922. Nah kebetulan 1922 itu kan ada pemberontakan Wahabi di kota. Saya sebelum ini saya potong Mas. Ampun gadah putra dereng. Dereng ya. Dan niku tahun 1922 niku kan wonten pemberontakan ten Saudi. Wahabi. Saat niku masuk niku tasih wonten ten Mekah. Dereng dugi ten Madinah. Niku akhire ngaos neruske ngaos. Lah ten mriku niki dasaripun Mas'ud muda haus ilmu selalu ngaji termasuk wonten rencang-rencang ingkang saking sesama Indonesia Kediri niku asmanipun Sahlan Sahlan niku sing sering ngancani ta mriku ngaji bareng paling kumpulan wong 5 wong 4 tetep ngaji. Lah Mas'ud niku ingkang diken mbalah maos kitabipun. Lah ten ngaji ten Mekah niku wonten kejadian ingkang istimewa niki kula angsal cerita saking Mbah Kiai Nurul Huda. Mas'ud niku selama ten Mekah niku pas ngaos niku wonten tiyang ingkang nderek ngaos. Tapi ketika dijak kenalan niku mature kula saking mriko. Sebut mawon ten mriki desa Manjurip semisal. Kula saking Manjurip ngeten. Lah ten terakhiripun pertemuan niku tiyang niku nyukani kitab kalih Mas'ud kitabe Dalailul Khairat. Nyukani kitab nggih kenang-kenangan. Dan niku ringkas cerita setelah ten pemberontakan 22 Mas'ud niku badhe dugi ten Madinah. Akhirnya saderenge ninggalke Mekah badhe madosi alamat rencang ingkang nyukani niku. Nggih, dipatosi ten alamat ingkang disebutke ternyata ten mriku mboten wonten ingkang asma tiyang niku. Dipatosi informasi akhirnya angsal info saking tiang sepah mereka bahwa yang memberi kitab namanipun niku disebut Habibullah Singkiti. Habibullah Singkiti. Niku ternyata Habibullah Singkiti niku termasuk pejuang penyebar Islam Ahlussunnah wal Jamaah tapi pun 300 tahun yang lalu. Jadi ternyata ketika datang niku ruhiyaipun nyukani kitab Dalil Khairat sampai samangke kitabnya tasik wonten. Tapi kitabnya masih berwujud kitab. Wujud. Dan sekarang yang megang niku Mbah Kiai Huda. Kiai Nurul Huda yang megang niku. Lah ringkas sejarah Mas'ud niku ngantos ten Madinah, perjalanan banyaklah suka dukanya di situ. Lah wangsul saking Madinah niku berapa tahun kira-kira di sana Mas? Setelah haji kan katanya satu tahun, kurang lebih 1 tahun. Karena itu ketika 1922, 1923 Mbah
Mas'ud niku pun berubah nama dados Mbah Kiai Ahmad Jazuli. Oh, iya, Ngaten iya. Mekah berubah nama, wangsul saking Madinah, wangsul saking kota Mekah, dugi ten Ploso rumiyin krenten garwanipun ingkang ten Tuban Nggih, pun yang sedo, sedo niku. dugi ten Ploso. Sasampun ten Ploso niku nyuwun izin malih pangkat pondok malih, lah niku nembe mondok ten Jombang tahun 1923. Nggih. Mondok ten Jombang nenek Mbah Kiai Hasyim. Pas Mas'ud niku mondok ten Kiai Hasyim, niku Mbah Kiai Hasyim ngertos, "Oh iki Mas'ud Zainuddin Mojosari iki." Mondok Iya. ini mondok berarti niate mondok tapi kalih Mbah Kiai Hasyim malah Mas'ud sampean ora usah ngaji ning kene, sampean mulang wae ning kene. Are ten Jombang kalih Kiai Hasyim niku tiken mucal kitab tafsir Jalalain. Iya. Padahal pengin ngaji malah dikon mulang tafsir Jalalain. Nggih, tapi kerenten taat kalih guru Mas'ud Muda ingkang pun berubah asma dados Mbah Kiai Ahmad Iya. Jazuli. Di embel-embeli Jazuli Usman ngaten niku akhirnya ten ngene Mbah Kiai Hasyim mboten dangu juga niku kirang langkung setunggal tahun dan mereka Mbah Kiai Hasyim juga pingin supaya iki Mas tak luruhke jodoh meneh. Iya. Nah, tak luruh akhirnya diolehke kalehan putrinipun sahabate Mbah Kiai Hasyim ingkang asma Kiai Muharram saking Karangkates. Kiai Muharram. Nah, Karangkates niku asmanipun Neng Hanah niku. Lah niku diolehke oleh putrane Kiai Muharram. Lah sasampunipun angsal putrane Kiai Muharram, Mas'ud niku pamitan kalih Mbah Kiai Hasyim langsung wangsul ten Karangkates. Lah ten Karangkates kalih Kiai Muharram niku akhirnya ngertos niku umurnya tasih sangat muda, kurang lebih 25 tahun niku. Kurang Sehingga lebih 25. Jazulinya itu, Nggih, Mbah. Jazuli niku. Akhirnya Jazuli sampean pengin mondok meneh ora? Nggih nek jenengan izinaken kula nggih kepengin sik mondok malih. Ya wis mondok meneh karo kakang-kakangmu, bojomu tinggal kene. Are Ki Hasyim mondok malih ten Termas. Wangsul saking niku mondok ten Termas. Lah ten Termas niku wayah niku ingkang Ya, zamannya siapa kiyainipun itu berarti, Kiai Dimyati. Mbah Dimyati Termas. Niku wayah Kiai Dimyati ingkang ngasuh pondok Termas. Dan pondok Termas ya ugi badhe mondok tapi kalih Kiai Dimyati ngertos iki Mas'ud Zainuddin Mojosari iki. Kuwi kita meneh kon mulang meneh. Ngeten intinipun ngantos nggih mboten dangu juga kirang Berarti langgungipun. enggak malah mondok malah dia kon ngajar. ngaji, kon ngaji nggih. Nggih. Haripun lah ten napa namine Termas niku mboten dangu, kirang langkung nggih mboten ngantos tunggal tahun langkung mboten Satu ngantos. tahun di Termas Nggih, satu mboten tahun. ngantos tunggal tahun langkung. Dangune Kiai Zainuddin Kiai Jazuli niku ten Mojosari dangune mondok. Lah niku pas wayah Mbah Kiai Jazuli itu ten Termas niku kadosipun garwane Kiai Muharram niku wonten kesalahpahaman tentang sosok Kiai Jazuli pemburu ilmu sing kesane kok kaya ora ngopeni keluarga. Iya, iya. Akhirnya wonten kesalahpahaman atas inisiatifipun mbahnya ini Kiai Muharram ahlipun furqah. Mbah Kiai Dengan Jazuli bahannya furqah itu. kalian kalih Mbah Nyai Hanan. Nyai Furqah. Hanan. Dereng gadah Dereng gadah putra. Furqah. Lah sak zamanipun furqah kalih ngene Kiai Karangkates, Mbah Kiai Ahmad Jazuli wangsul saking Termas, akhirnya punya pemikiran nggih nek ngeten kula badhe wangsul ten griyonipun abah kali ibu, wangsul ten Ploso, wonten ten Ploso lah niku nembe gadah niat badhe nyebar ilmu ingkang Nggih, yang dia diangsali ten dapatkan. Ploso. Niku tahun 1924 pertengahan mulai merintis di Ploso. Awal ten Ploso krenten boten wonten napa naminipun griya boten wonten napa akhirnya nggih nderek ten bilik ngene masjidipun Kenaipan. Masjid Ploso niku wonten bilik ingkang sebelah utaranipun alit kirang langkung nggih ukuran pinten niku nggih. Berarti kayak sekarang ini rumah dinasnya Rumah dinas niku ten musala, ten masjid. Tapi masjidnya. Nah, samping wonten bilik. Nggih, sampeyan ten katosipun bilikipun niku. Nggih. Wonten meja niku. Lah ten mriku. Dan niku manggen ten mriku ingkang pertama dados santrinipun Mbah Kiai Ahmad Jazuli niku justru kakak iparipun saking Karangkates namanipun Mas Komar. Kakak iparipun ingkang memang remen kalih Kiai Jazuli. Nah, niku santri pertama ten bilik Kenaipan. Iya. Boten dangu haripun lare-lare Ploso wonten ingkang nderek ngaos. Jumlah kirang langkungipun kalih 12 dados 13 kalih lare Ploso niku. Lah mboten dangu saking pengaosane Mbah Kiai Jazuli ingkang pertama niku wonten cerita niku wonten lare asmanipun Abdullah Hisyam. Abdullah Hisyam niku saking daerah Kediri piyambak niku pun kenal kalih
Mbah Kiai Jazuli, tapi wayah niku tasih asmanipun Mas'ud. Mas'ud itu. Pas wayah mondok ten Termas niku dikejar menika. Diparani ten Termas, ternyata Mbah Kiai pun wangsul saking Termas. Akhirnya ngejar ten Ploso. Ten Ploso sing asmane Abdullah Hisham niku juga pingin merguru kali Kiai Jazuli. Akhirnya ya wis ning kene bae sampean melu mantu aku ngaji karo mulang sebareng-bareng. Lah niku mulai merintis pondok. Maaf saya potong, berarti mulai ada Gusmi ada itu setelah dereng niku. Itu. Dereng. Jadi pertama niku dereng angsal ibu-ibun Gusmi dereng. Oh, dereng. Niku tahun 1924 pertengahan niku nembe merintis pondok, tapi dereng diproklamirke lah katakan. Dan niku ngantos tahun 1925 baru didaftarke ten pemerintah Hindia Belanda saat itu untuk pemantauan, baru resmi didaftarkan untuk lembaga pondok niku. Pondok Al-Falah niku mulai diresmike tanggal 1 Januari tahun 1925. Dan niku tasih ngaos biasa ngeten. Nggih ten perjalanan pondok suka duka banyak lah intinipun. Dan niku ngantos gangsal tahun saking merintis pondok nembe tahun 1930 Mbah Kiai Jazuli nggarwa malih. Lah nggarwa malih ingkang ketiga niki angsalipun Roro Marsinah. Asmanipun Roro Marsinah niku putrinipun Mbah Kiai Mahyin. Mbah Kiai Mahyin Trenggalek. Mbah Kiai Mahyin Trenggalek. Lah niku Roro Marsinah niku pas digarwa Mbah Kiai Jazuli pun rondo. Janda muda niku katakan ngapunten niku jandanipun Mbah Kiai Ihsan Jampes. Oh, Mbah Ihsan. Dados Mbah Roro Marsinah niku saderengipun kali Kiai Jazuli dados garwanipun Mbah Kiai Ihsan Furqah. Ampun gadah putra dereng. Kali Kiai Ihsan juga dereng gadah putra dereng nggih. Dan niku akhiripun dipun garwa kali Kiai Jazuli. Dipun Kiai Jazuli mboten dangu niku nembe Kiai Jazuli angsal amanah putra. Lah putra ingkang pertama niku estri, naminipun Neng Azah. Ananging estri niku dipundhet kalih Allah saderengipun umur murahek niku dereng. Si alis sanget. Lah akhiripun nggih tetep perjalanan pondok normal biasa. Angsal putra malih ingkang kedua namanipun Hadik niku jaler. Nggih tetep napa naminipun dipundhet kalih Allah sik wayah-wayah dereng murahek niku. Akhiripun Mbah Kiai Jazuli kalih Mbah Yai Rodiyah asma asline Roro Marsinah niku akhiripun ikhtiar lah ngandut ingkang ketiga ikhtiar piye nggih men Gusti Allah betul-betul ngei amanah sing kangge saged neruske pondok. Akhire ndukeni ingkang dukun bayi ingkang siyin ngladeni ngen Kiai Mahyin niku diomong ya ngene mawon. Mangke njenengan iki pun ngandut badhe babaran niki ringkes ingkang ketiga. Mangke nek lahir iku ari-arine aja dipendem kaya biasane. Ari-ari ini cukup buak ning Kali Brantas. Didongani terus buak Kali Brantas. Insyaallah Gusti Allah paring amanah ngantos dados penerus hidup intine ngeten. Dan niku putra ketiga nipun asmani Zainuddin. Niku tafaulan kali gurunipun ingkang Mojosari. Zainuddin. Lah putra putrinipun Kiai Jazuli niku sedayanipun wonten 12 ingkang sedo sik alit gangsal. Lah ingkang pitu niku nerusaken pesantren ngantos Mbah Yai Jazuli nipun sedo. Niku wonten Kiai Zainuddin Jazuli, wonten Kiai Nurul Huda Jazuli, wonten Kiai Hamim Jazuli, wonten Kiai Fuad Munim Jazuli, wonten Kiai Munif, Kiai Mbah Nyai Laidul Badriyah. Niku ingkang lucu niku ngeten. Mbah Yai Jazuli niku wancinipun gadah putra ingkang asmanipun Zainuddin kalih Nurul Huda. Niku nek didik krenten dados calon penerus generasi pondok niku. Nek didik saestu-estu kereng istiqomah niku. Ngantos diceritake niku Mbah Yai Zainuddin, Mbah Yai Jazuli niku nek badhe ngaos, nek putra-putrane dereng wonten ngajengan mboten dimulai pengaosan. Santri-santri dikon luru, "Cung, luru Kiai Zainuddin karo Huda niki diluru." Nek telat tekone di takzir lah katakan ditakzir. Nak zir ora bae-bae. Ngantos suatu saat ditakzir ngangge selomotan nggih. Ngeses niku. Diselomot ngeten niku. Lah keras intine. Tapi sak sampunipun Kiai Jazuli Mbah Nyai Rodiyah niku angsal putra ingkang asma Gusmi. Dan niku tembe benten. Kiai Jazuli niku lunak. Mulai lunak keranten apa? Keranten Kiai Hamim Jazuli Gusmi niku nggih Harikul Adah. Harikul Adah.
ngandutipun mawon Mbah Nyai Rodiah pun ngraosaken khariqul adaipun niku. Dan niku sasampunipun Mbah Kyai Hamim Jazuli Gusmi niku lahir, Mbah Kyai benten. Benten sikapipun benten. Ngantos diceritake sing jenenge Kyai Jazuli abahe niku kalih Kyai Hamim malah basa. Nggih. Malah basa. Keranten menurut Kyai Jazuli anakku tapi ilmune luwih tuwa timbang aku. Niku Kyai Hamim Gusmi. Di antawisipun khariqul ada'i Gusmi niku kang sering diceritakaken niku wanci sedonipun Mbah Kyai Romli Peterongan. Kyai Romli Peterongan, Kyai Hamim niku tasih alit. Niku sampun niki sudah malih. Kyai Hamim niku tasih alit. Lah terus angsal info sedonipun Mbah Kyai Romli, Mbah Kyai Jazuli sak keluarga hari ngeten. Anu do takziah ning Peterongan Kyai Romli sedo. Kyai Hamim niku tasih ten halaman sik dolanan kalian khodamipun. Dimaturi ami iki abah kale umi kale kakak adikmu Pak Doni ngone Jombang ning Peterongan. Pak Melura iku Mbah Kyai Romli sedo. Kyai Hamim Jazuli alite asmunipun undang-undangane ami maturi mboten Mbah kula badhe dolan mawon. Dolan are ditilar. Lah niku termasuk khariqul adaipun pas wancinipun Kyai Jazuli dugi ten Peterongan matur kalih Mbah Nyai ngapunten niki kula sak keluarga sowan ten sedonipun Mbah Kyai Romli tapi niki ami mboten nderek piyambake mboten purun. Lah terus Mbah Nyai, "Wih, lah iku ami niku pun ten mriki pun seminggu langkung." Malah napa nyanding sedonipun Mbah Kyai Romli. Dan niku sekilas tentang Pondok Pesantren Ploso. Mbah Kyai Ahmad Jazuli berarti resmi mendirikan pondok 1 Januari tahun 1925. Insyaallah Mbah Kyai Jazuli niku ten catatan niku nggih juga pernah dados Rois Suriah MBC Mojo nate niku. Mangke ingkang lintunipun mangke mohon saya berhentikan dulu ya. Monggo selanjutnya untuk Tegalrejo lebih singkat dan padat ya. Nanti ada satu sesi lagi untuk masuk ke acara buat yang besok. Matur nuwun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Dumateng rencang-rencang sedaya saking Ploso, saking Sarang ingkang kula mulyakaken, kepada moderator terima kasih atas waktu yang diberikan. Profil singkat mawon dikarenakan mendapatkan giliran terakhir nggih tentang Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Kalau kita lihat untuk nama pondok API Tegalrejo ini merupakan kepanjangan ataupun singkatan dari Asrama Perguruan Islam, disingkat API. Kalau kita kenal api itu panas, jadi berbahaya. Asrama Perguruan Islam, mungkin makna filosofi yang terkandung dari nama tersebut ini menurut riwayat dari beliau-beliau masyayikh Tegalrejo ini dengan suatu harapan untuk nama tersebut ini mempunyai harapan santri-santri ataupun anak-anak yang mondok di sana ini supaya nanti ketika pulang ke rumah masing-masing ini bisa menjadi seorang guru ngaji. Asrama perguruan untuk menggembleng ataupun memberikan suatu pengajaran kepada santri nanti ketika pulang ke rumah ini supaya santri-santri bisa menularkan ataupun memberikan ilmunya kepada masyarakat. Ini makna yang terkandung dalam nama Ponpes API Tegalrejo Magelang. Adapun itu berarti awal mula langsung bernama API atau belum. Ini kan Ponpes tahun berapanya itu? API itu awal mula berdiri kan tanggal 15 September 1944 Masehi. Ini ketika beliau almarhumlah Kiai Haji Hudori bin Ihsan ini mendirikan pondok tersebut ini belum ada nama. Awal mula beliau mendirikan pondok ini belum ada nama. Mong dikarenakan beliau ini memang punya niatan kuat ingin mengajarkan agama di daerah Tegalrejo tersebut.
tapi tidak punya pikiran akan mendirikan suatu pondok besar ataupun suatu tempat penampungan untuk orang banyak, itu bukan. Sehingga pada tahun tersebut 15 September 1944 ini belum dinamai. Terus berselang 3 tahun ini banyak rujukan ataupun banyak kritikan dari teman-teman beliau yang satu angkatan supaya pondok ini bisa diberikan nama, dikarenakan nanti ketika ada orang yang mau menitipkan anak ini supaya jelas. Sehingga tepat berselang 3 tahun di tahun 1947 ini baru diresmikan oleh beliau almarhumlah Kiai Haji Hudori dengan nama API Tegalrejo Magelang. Ini pun bukan semata-mata memberikan nama saja, tapi sudah merupakan hasil istikharah beliau selama berminggu-minggu sampai 3 mingguan. Ini beliau memberikan nama ini istikharah terlebih dahulu. Ini kan merupakan suatu tradisi ulama kita ketika hendak mengambil nama ataupun punya hajat lah gitu. Hajat nggak harus nama ya. Iya, ini biasanya istikharah terlebih dahulu. Begitupun seperti nama Nahdlatul Ulama, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan seperti itu. Iya. Nah, baru di tahun 1947 ini baru resmilah pondok ini diberi nama API Tegalrejo Magelang. API ini Asrama Perguruan Islam Tegalrejo diambil dari nama desa tersebut, dikarenakan seperti Kang siapa tadi, Kang Mujiono, sinten? Kang Wahyudi. Kang Wahyudi ya. Itu kan ulama dulu kan kalau memberi nama pondok memang nama desanya. Ini untuk mengenalkan bahwa ini loh desa kita, hubbul waton minal iman, supaya tahu bahwa ini merupakan tanah air kita, ya kita banggakan. Jangan mengambil nama yang lain. Nanti yang terkenal malah nama di luar kita. Ngapunten, maaf saya potong. Ini kisah ngajinya kemana saja Mas Mbak Hudori ini? Beliau Simbah Haji Hudori ini anak dari pasangan Bapak Ihsan bin Abdul Halim. Ini merupakan seorang naib pada zaman Hindia Belanda dulu. Naib juga ya, penghulu atau ketika alumni menceritakan itu, ini ya penghulu atau naib lah pada waktu itu. Ibunya bernama Ibu Mujiroh bin Kartodiwiryo. Iya, ini juga dari ibu pun beliau seorang anak pejabat. Kalau mungkin pada era sekarang bisa dinamakan anak lurah. Iya. Bapak Ihsan ini seorang penghulu, yang Ibu Mujirohnya ini seorang anak dari kepala desa di tempatnya itu. Ini beliau pertama kali mondok itu di pesantren Mbah Sirot Payaman dari pasangan 11 bersaudara. Ini anak kedua dari 11 bersaudara, yang mondok cuma satu itu, Mbah Hudori saja. Yang lain dari saudara beliau yang berjumlah 10 berarti kan? Ini semua jadi pegawai, jadi ya ada yang seperti ayahnya jadi naib. Tapi yang mondok cuma satu, yang jadi kiai ini cuma Simbah Hudori. Iya, dikarenakan menurut kisah yang diceritakan para alumni sepuh ini, dari masyayikh pun mengatakan Pak Ihsan ataupun ayahnya Simbah Hudori ini kan punya cita-cita, memang ingin sekali punya anak yang tahu tentang agama, ingin sekali punya anak ibaratnya menjadi seorang kiai lah. Sehingga ketika beliau melihat Mbah Sirot Payaman ini, beliau sangat kagum sekali. Kekaguman beliau ini dikarenakan kok bisanya orang kok mulianya seperti itu. Sehingga Pak Ihsan ini punya cita-cita, saya ingin sekali punya anak seperti Mbah Sirot Payaman.
Sehingga seperti yang dikatakan tadi, yang uhibbu as-solihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'atan, seperti Imam Al-Ghazali kan berkata seperti itu. Dikarenakan hal tersebut, beliau pun Bapak Ihsan dan Ibu Mujiroh ini sowan kepada Mbah Sirot Payaman dengan tujuan ingin memondokkan Hudori kecil. Ini di tahun 1923 Masehi. Ini beliau pertama mondok di sana ke Mbah Sirot Payaman. Ini cuma berselang 2 tahun mondok di Payaman. Terus setelah itu pindah ke Tangga Desa di daerah Kahuripan. Di sana Magelang ada juga desa namanya Kuripan seperti sini. Ini diasuh oleh beliau Bapak Kiai Kiai Abdan ya, dari Kahuripan sana. Ini kisah unik yang beliau Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Hudori mondok di situ. Itu yang sangat unik sekali. Ketika Mbah Yai Abdan ini hendak sholat, kalau zaman dulu kan apa nih jenenge yo? Timbo nih, timbo. Oh, senggot ya. Ketika mau wudu kan ini harus ngisi kolah. Ini kolah ini kan ketika Mbah Yai Abdan mau sholat, terutama sholat subuh, ini Hudori kecil atau yang mondok di situ selalu bangun terlebih dulu. Pukul 3. Pukul 3 ini sudah bangun, tujuannya ingin menimba air supaya nanti Mbah Yai Abdan ketika wudhu sholat subuh ini airnya sudah penuh. Ini termasuk keistimewaan Hudori kecil sudah terlihat di waktu itu. Zaman mondok di Mbah Yai Abdan itu letengnya sinten Mas? Teman letengnya Mbah Hudori siapa, ada yang tahu nggak? Maksudnya yang nanti ada misalkan kayak tadi Mbah Jazuli kan punya teman yang keloro dari Mojo Songo itu, Mojo Sari. Kalau di situ kurang paham. Itu dari para sesepuh kurang menceritakan tentang letting seangkatannya. Ini setelah mondok di Mbah Yai Abdan ini terus pindah ke Tebu Ireng ke beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah yang unik lagi ketika mondok di situ, Mbah Yai Hudori niku ketika mondok ini diberi uang ataupun bekal senilai 750 rupiah waktu itu. Waktu itu. Wes akeh itu waktu. Wah, waktu itu mungkin wes saiki 750.000 lah mungkin. 750 rupiah, tapi yang dipakai oleh beliau cuma 150 rupiah. Ini unik, jarang sekali anak mondok diberi bekal uang kok malah dikembalikan lagi. Jadi sisa dari uang tersebut ini dikembalikan. 750 dipakai 150, jadi masih sisa 600 dikembalikan ke orang tuanya. Ini kisah ya sangat-sangat sulit ditemui untuk para santri yang mondok. Ini beliau Simbah Hudori. Di situ pun diceritakan ketika di Tebu Ireng di beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini kisah unik dari teman-teman yang menceritakan. Ini di sana di kamarnya beliau itu beliau membuat suatu ruangan khusus ya, seperti bilik khusus lah, bilik khusus, tempat khusus untuk belajar beliau, memang supaya lebih leluasa dan tidak terganggu dengan yang lain. Sehingga ketika di mondok di Tebu Ireng itu Simbah Hudori banyak sekali mendalami ilmu-ilmu, terutama ilmu tasawuf, sehingga yang dipakai rujukan beliau terutama kitab Ihya Ulumuddin yang sebagai kurikulum terakhir mondok di HPI Tegalrejo, sehingga itu pun dilestarikan beliau sebagai kurikulum paten bagi para santri yang mondok di sana. Ketika belum khatam Ihya berarti ya bisa dikatakan belum dikatakan lulus, seperti itu. Itu profil singkat mawon tentang beliau Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji
Khudori. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih matur nuwun untuk semuanya. Sekarang kita masuk setelah profil pesantren. Ini sebenarnya masih banyak, cuma kita singgung untuk permasalahan besok biar untuk masuk ke narasi besok. Setelah kita tahu bahwa masaih-masaih kita di mana kita mondok, kita mencari ilmu, terus apa keinginan jenengan atau apa yang jenengan dapatkan dari pondok ketika pulang ke rumah dan mendapati, kita tahu bahwa pondok-pondok kita itu, maksudnya jenengan-jenengan ini dan saya juga, ada kaitan erat atau setidaknya pernah bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama. Apakah di setiap pondok-pondok jenengan ini ada salah satu wasiat atau masuk dalam kurikulum bahwa setiap santri yang lulus dari pondok si A neng omah kudu ngabdi di NU, atau hanya sebatas ini kita kasih ilmu, kita paring ilmu, silahkan monggo di tempatnya masing-masing kita berkhidmah untuk meramaikan atau mensiarkan Islam tanpa harus bersinggungan dengan NU. Monggo silahkan yang ajeng menjawab dulu, dari Kang Wahyudi dulu atau bebas ini, nggak harus urut kayak tadi. 5 menit. Ya, enak. Siap, beres. Masih kedawan kan? Mbah Maimun Zubair ini beliau jelas berkiprah bukan hanya di NU, tapi juga yang sering beliau dawuhkan adalah wahadzal baladil amin, berarti ya negara. Di samping sing paling pokok ya Islam, itu paling pokok, tidak ada yang lain, Islam. Karena Nahdlatul Ulama jelas ada namanya ulama ya ilmunya, bukan secara bukan secara organisasi ya bukan, tapi ilmunya. Sehingga tetap organisasi kita tetap ikuti, karena tidak akan mungkin tanpa ada organisasi bisa hidup. Iya. Tapi tetap ada namanya ilmunya ini yang kita perlukan. Sehingga ada santri yang memang diarahkan atau ikut ke dalam kesana, tapi ya boleh juga ke sini gitu. Artinya seperti contoh, sebagian putra beliau ada yang terjun ke NU, kayak Ghafur, kayak Abdul Ghafur, kemudian kayak Abdul Rauf, walaupun secara tingkatan-tingkatan yang yang dasar ya. Kemudian ada juga yang memang mengaji atau secara umum ke pemerintahan langsung, seperti Yai Sinten Tajasin Maimun, kemudian Yai Kamil, seperti itu. Menurut apa yang Allah berikan kepada orang itu. Maaf ini, itu kan tadi masaih-masaihnya, ini jenengannya, jenengan sebagai mutaharijin atau santri lulusan dari sarang, apakah ada satu wasiat atau satu perintah dari pondok jenengan bahwa kalau sudah lulus monggo ngeramek ke NU, atau hanya seperti apa? Maksudnya bukan meramek NU, yang penting NU dijaga dengan cara masing-masing. Kalau memang dia pandai berorganisasi, ya berorganisasi. Tapi kalau memang secara bukan kultural, tapi bukan struktur tapi kultural, ya tidak apa-apa. Seperti ngaji itu kan juga ada adat NU. Itu juga NU walaupun kultural, tidak harus struktural, seperti itu. Ada ngajinya, ada khidmah kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga menjadi bahkan awal-awal secara putra kan dinamakan ubab, ya seperti itu, ubab dan idror, supaya bisa kawitan dan akhir itu menjadi dres, yaitu ain ba alif ba. Ain itu 70, ba itu 2, alif 1, ba 2, berarti 75. Ubab maknanya awalu syai', kawitannya sesuatu kan gitu. Sehingga
Mbah Maimun ya kawitan tetap tidak akan mungkin meninggalkan NU. Enggak, itu saya tidak meragukan beliau. Ya. Maksudnya jenengan itu setelah itu kemudian kita kan pasti juga tidak akan mungkin meninggalkan NU. Iya. Tidak akan mungkin meninggalkan NU. Karena apa? Kiai kami kiai NU. Iya. Enggak, maksudnya kalau jenengan bentuk kiprah manifestasi aslinya apa yang telah diperbuat untuk NU di lingkup jenengan? Ya, jelas kami tetap, karena lingkungan kami bermacam-macam, ada si A, ada si B, si C, maka kami tetap bagaimana caranya minimal lah keluarga kami tidak meninggalkan ke sana. Itu paling pokok minimal, karena ya itu macam-macam, ya seperti itu macam-macam, sehingga kita tetap tidak akan meninggalkan namanya Nahdlatul Ulama, tidak, karena itu simbol dari ilmu, tapi juga kami tidak anti kepada yang lain. Tetap ada hubungan dengan yang lain. Bagaimana caranya kami bagaimana memperjuangkan Nahdlatul Ulama dengan cara kami masing-masing. Ada cara yang bermacam-macam, tidak harus satu kesini semua, enggak. Kalau semua ke struktural bagaimana? Enggak akan mungkin. Pasti ada yang struktural, yang seperti itu. Ada anggota juga, ada pengurus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, moga yang lain. Ya, untuk masalah hubungan Nahdlatul Ulama dengan pesantren ini yang sempat saya rekam dari keterangan guru-guru yang ada di Peloso. Tadi saya sampaikan bahwa sebelum pondok pesantren Peloso itu muridnya semakin banyak, Mbah Kiai Jazuli sempat menjadi Rois Suriah di MWC Mojo. Tapi setelah murid semakin banyak, akhirnya Mbah Kiai Jazuli memutuskan untuk fokus ngopeni santri sampai wafat beliau. Dan pernah suatu saat ketika salah satu santri mau boyongan sowan Mbah Kiai Jazuli, Mbah Kiai Jazuli maturi ngeten, Gus, aku kuwi waktune akeh nggo ngopeni santri kaya awakmu kabeh kuwi. Sampai aku jarang-jarang melu bareng-bareng ning masyarakat, ngopeni masyarakat, ngopeni peninggalane guru-guruku Mbah Yasim Rukun Nahdlatul Ulama. Mula tulung Gus, nek jenengan wis ning omah niatono kowe nganteni aku ngopeni NU, ngopeni masyarakat. Sebab aku waktune akeh nggo ngopeni sampean santri-santri kabeh. Itu arti dari yang didhawuhkan Mbah Kiai Jazuli. Diharapkan semua santri-santri alumni dari Al-Falah Ploso di rumah jadilah pengganti Kiai Ahmad Jazuli untuk ikut ngrumat Nahdlatul Ulama ataupun ngrumat masyarakat untuk bidangi ke aswajaan menika. Lah untuk bicara masalah ini sebenarnya kiai-kiai dari kita semuanya sudah mengarahkan, dan kita ini sering dengar istilah ini sering kita dengar bahwa pondok pesantren itu adalah NU kecil. Dan Nahdlatul Ulama adalah pondok pesantren besar. Karena apa? Karena kebangkitan Nahdlatul Ulama tidak bisa lepas dari peran dari masyayikh pondok pesantren yang ini istilahnya pondok pesantren tradisional ya. Pondok pesantren salaf kita itu awal kita istilahkan pondok tradisional, karena sekarang banyak muncul pondok-pondok pesantren yang kalau kita tidak jeli di dalam mulai bisa-bisa kita masuk ke situ. Salah kamar. Dan suatu saat pernah Mbah Kiai Zainuddin Jazuli itu kedatangan tamu dari Minhum. Saya tak akan sebut namanya. Minhum datang ke Mbah Kiai Zainuddin Jazuli, putra pertama yang sugeng dari Mbah Kiai Jazuli. Mbah Kiai Zainuddin didukeni tamu niku, tamu itu membawa visi misi dari apa yang menjadi kepahaman mereka, kelompok mereka. Minta restu intinya. Setelah nyampaikan Mbah Kiai Zainuddin Jazuli mboten nanggapi. Pas aku wis duwe anu dhewe, wis duwe wadah dhewe. Lah tapi tamune niku sing terakhir ngono nggih, nyuwun ngapunten, pun kula nyuwun dongane panjenengan. Ngedros njaluk donga. Akhirnya Mbah Yai Nudin Jalil ngeten, ya wis tak dongake. Muga-muga santriku kabeh ora ana sing melu sampean. Oh, malah tegase Mbah Yai Nudin Jalil tengah dengan tamu niku. Ya wis tak dongake ya, men sampean marem. Ya Allah, muga-muga santri-santriku aja ana sing melu sampean. Dan itu jelas di depan di depan tamu. Akhirnya tamu dengan sedikit merah, nggih matur pamitan. Niku
engkang dados isyarah Mbah Kyai Zainuddin Jazuli, aja sampai sampean ning omah melu-melu urusan di luar Nahdlatul Ulama. Niku sinkron kalih wau dawuh Mbah Kyai Jazuli ketika disowani santri Badhe Poyo, "Dung tulung sampean nang ning omah dediyo gantiku." Dediyo gantiku ngopeni masyarakat, ngopeni Nahdlatul Ulama. Sebab aku ning pondok cuman ngopeni sampeyan tok. Wasilatul wasail wasilah niku ringkes saking napa ingkang kita dengar saking ploso. Intinya ya kita berharap semua alumni mutaharijin dari pondok pesantren tradisional, pondok pesantren salaf yang jalur keilmuannya adalah bersambung ke Kiai Hasyim Asy'ari, ke Kiai Khalil Bangkalan, ya ada apa namanya itu sambung rasanya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Ini warisan dari guru-guru kita. Ininya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Monggo saking Tegalrejo. Matur nuwun untuk masalah kiprah bagi mutaharijin ketika pulang untuk membesarkan NU, mungkin dari pondok pun itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kami, dikarenakan dari beliau Romo Kiai Haji Yusuf Hudhori pun ini selalu menekankan ketika hendak pulang supaya ikut PKPNU terlebih dahulu. Di situ di pondok kami kan ketika tamat lulus ini mengadakan pelatihan PKPNU lewat P4SK per daerah-daerah. Iya, P4SK itu kan merupakan perkumpulan dari mutaharijin Tegalrejo yang dinahkodai langsung oleh beliau Kiai Haji Yusuf Hudhori. Sehingga supaya nanti ketika pulang ke rumah ini alumni tidak boleh keluar jalur, tidak boleh ikut-ikutan ke organisasi lain ataupun ke model ajaran-ajaran lain di luar ahli sunnah wal jamaah. Untuk pribadi saya ketika kiprah tentang NU tentunya ya sebisa saya bagaimana saya bisa memperdayakan saya pribadi untuk NU. Yang sudah saya lakukan tentunya terutama saya mengajarkan tentang ahli sunnah kepada anak-anak yang saya didik seperti itu, untuk memberikan perkenalan, memberikan wawasan tentang ahli sunnah wal jamaah. Ini loh Islam yang kita anut ataupun Islam yang harus kita ikuti pada zaman sekarang ini, ya model ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita ikut-ikutan kepada model-model aliran yang lain yang mungkin ketika anak-anak zaman sekarang tidak ada yang memandu, ini mungkin bisa ikut-ikutan model Islam yang ada di medsos. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan sangat mudah terpengaruh ketika melihat sesuatu yang mungkin dianggap viral ataupun yang lagi ramai di medsos seperti itu. Yang saya tuangkan terlebih dahulu seperti itu, tentang akidah ataupun ideologi tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang lain ya sebisa saya lah, semisal mungkin ada koin NU ya saya ikut, semisal ada mungkin tentang pertemuan rutinan bulanan seperti itu. Yang penting semampu saya, sebisa saya untuk NU ketika saya mampu, berkhidmat saya lakukan. Termasuk hal ini pun saya lakukan untuk NU, dan itu berlaku untuk semua nggih, mboten jenengan, maksudnya semua lulusan mutaharijin Tegalrejo pun seperti itu. Pokoknya ya sebisa mereka masing-masing, sak derajat sak pangkat, semampu mereka, semampu saya apa saya lakukan. Ketika tidak mampu ya berarti PR buat saya. Semoga saja kelak kedepannya saya bisa lebih lagi seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Ini untuk masuk ke besok, bahwa kita di zaman sekarang ini di mana
perubahan begitu dinamis dan kita harus berada di dalamnya, otomatis akan merubah mindset kita terhadap fikih yang tadinya contoh sederhana, yang tadinya kita sebagai jual beli dalam akadnya kita harus yadan biyadin, kalau kita mengenal sekarang kita ada hukum online. Dan bagaimana itu online, insya Allah besok jenengan akan bertemu dengan seperti itu dan saya akan menanyakan. Kemudian kita santri juga tidak menutup mata dengan perubahan. Selain online itu ya kita sekarang ada yang namanya forex ya, foreign exchange, itu kita dolanan uang digital. Kemudian paling gampang uang digital itu apa? Kita dolanan GoPay, kita bayar pakai di aplikasi HP. Bagaimanakah itu hukumnya dan bagaimana kita sebagai santri kemudian menyikapi hal tersebut? Lalu terakhir sebagai penutup ada satu pertanyaan untuk semua saking Mas Yai ini. Bagaimana pandangan jenengan ketika kita cinta terhadap NU atau ta'assub? Apakah itu sebuah fanatik atau bagaimana? Monggo ajeng Mas Wahyudi lagi nopo random mawon niki, silakan. Monggo Mas. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika kita menyintai NU, ta'assub di NU gitu ya. Jadi kalau menurut hemat kami, seperti yang kita pahami dari penjelasan guru-guru kita, ketika kita bicara tentang NU, ya sebenarnya kita bicara tentang Islam itu sendiri. Islam kita tahu sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Islam itu sudah disebarkan seantero dunia ini, masuk ke Indonesia dibawa oleh Wali Songo, itu Islam yang dikemas oleh para pejuang Islam di Nusantara akhirnya mengerucut diterima oleh guru-guru kita, akhirnya dibuatkanlah wadah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kita itu bicara Nahdlatul Ulama, bicara tentang surga dan neraka juga, karena kita bicara tentang akidah. Kalau kita lihat sejarah munculnya Nahdlatul Ulama, tidak bisa dilepaskan dari hiruk pikuknya yang ada di Saudi. Jadi menurut kami ya harus kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahli Sunnah wal Jamaah. Perlu ditambahi An-Nahdliyah. Ini sangat penting sekali karena kita bicara NU, sejatinya kita bicara Islam, warisan agung dari Gusti Rasulullah SAW. Mungkin itu jawaban dari kami. Monggo yang lain. Kecintaan terhadap NU apakah termasuk ta'assub seperti itu? Iya. Menurut saya tidaklah. Ta'assub ataupun sesuatu hal yang berlebihan, tapi kalau tentang NU, menurut hemat saya tidak masalah, dikarenakan cinta terhadap suatu hal yang benar ini kan sangat dicintai Allah. Iya. Kecuali ta'assub ataupun kecintaan kita ini terhadap sesuatu yang mungkin melenceng, ini yang berbahaya. Tapi ketika kita cinta terhadap NU, ini merupakan kecintaan kita terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, risalah agung yang diwariskan oleh Rasulullah kepada ulama-ulama, kiai-kiai kita, sepuh-sepuh kita. Tapi ketika ta'assub ataupun kecintaan kita terhadap hal yang lain ini mungkin kurang baik, ataupun mungkin malah bisa menjadi hal yang menyesatkan. Tapi ketika kepada NU, insya Allah itu sangat bermanfaat dan mungkin bisa menjadi wasilah bagi kita nanti untuk diakui oleh beliau santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Monggo Mas Yai. Ini bahas tentang masalah ta'assub ya. Iya. Itu ta'assub, cinta kepada Nahdlatul Ulama yang mempunyai makna cinta kepada ulama itu sendiri, yang bermakna cinta kepada ahlil ilmi, sehingga
kita diberi oleh Rasulullah isyarah kun aliman. Wis kalau ndak bisa ya au muta'alliman, jadilah orang alim kawitane. Karena ulama silsilah kepada ahli ilmi. Rupane kun aliman harus ono bentuk ilmune, pinter. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, berarti ilmu, alim. Nek gak iso au muta'aliman utawa senantiasa belajar. Ini juga media untuk belajar kepada para alumni-alumni yang lain. Au muta'aliman, kau ndak bisa au muta'aliman au mustami'an, wis minimal yang nomor kedua. Yang nomor ketiga adalah mustami', mendengarkan, bukan hanya sami tapi mustami', ada rasa di hati untuk memperdengarkan ilmu yang disampaikan. Nomor keempat, au muhibbah, minimal apa? Cinta. Ojo malah mungsoi ya, tapi cinta. Ketika sudah cinta, almar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbab. Ketika cinta, al ulama insyaallah ma'al ulama. Ketika ulama didawuhna walau syi'na la rafa'nahu biha, ketika Allah berkehendak akan kita, Allah angkat orang alim itu dengan ayat-ayat Allah yang dicintai, yang cinta kepada ulama, insyaallah jadi wong sing mulya sama seperti ulama itu sendiri. Almar'u ma'aman ahab. Itu cinta. Jangan sampai jadi yang kelima wis ora pinter, ora gelem belajar, tidak mau mendengarkan, sudah gitu menjadi orang yang tidak suka kepada ulama. Niku nuduhno nggih menika sing didhawuhna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja apa iku Allah taala dawuh, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Anak turunku supaya gelem dadi wong sing napa salat, minimal masyarakate ayo kepada anak turunku. Kita masyarakat sekitar bicarane ben seneng karo wong sing NU, sing isih nyekeli ilmu. Niku mawon ingkang kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur percakapan malam hari ini nih, saya masih seneng banget, cuma waktunya ini terbatas dan apa ya, sebelum saya simpulkan, saya ingin mengclosing acara pada malam hari ini dengan guyonan yang ini mungkin menjadi orang Nusantara terkenal sangat pinter dan sangat cerdas seperti jenengan-jenengan saat ini. Dan di zaman dulu kita juga mengenal Nusantara bisa menguasai, menyatukan Sumpah Palapa dan lain sebagainya itu. Ternyata ketika ada penelitian apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, itu menjadi satu stimulasi untuk kita menjadi pintar. Contoh yang paling gampang adalah ketika jalan itu bolong-bolong. Orang yang terdidik dari keluarga yang agamanya bagus, dia ketika melewati jalan itu dia akan mengeluarkan bahasa yang enak. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi orang yang dengan jurusan biologi, dia akan mengeluarkan nama-nama hewan. Anda sendirilah ya, akan mengeluarkan kucing dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan orang yang ya suka agama, ya suka biologi, maka dia akan mengeluarkan biologinya dan agamanya. Mungkin itu sekilas dari kisah saya yang belum menyimpulkan ini, tapi setidaknya apa yang ada di Indonesia harus kita syukuri untuk membentuk kita pada malam hari ini dan teman-teman kita untuk besok. Terima kasih untuk kehadiran para kiai-kiai muda ini yang telah ngelegokke waktu datang hari ini, dan insya Allah
kita akan jumpa lagi besok dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang seperti saya kisahkan tadi. Kami pribadi sebagai moderator dan pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di awal hingga akhir acara ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Wal muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.